Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kan salam. Amelia Putri Lestari. Ada, Bu. Akila Fatia. Ada, Bu. Bella Atika Putri. Ada, Bu. Jalvinsa. Dewi Mubarokah. Dika Giwanda. Ada, Bu. Dina Asmita. Ada, Bu. Dwi Mulia Sugih Rahayu. Pait Prasetyo. Reza Azhara. Rizka Autika Raya. Widya Artisya. Kenya Ramadina. Husnul Khotimah. Madeline Adesia. Ada semua ya? Ada, Bu. Udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, coba perhatikan sampah di bawahnya dulu. Kalau ada sampah belum keluar. Pada materi sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk pada materi sistem peredaran darah, siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Oke, Ken. Tentang sistem pencernaan manusia. Oke, bagus. Materi sebelumnya tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada sistem pencernaan manusia, kita membahas ada dua sub-indikator. Yang pertama ada tentang nutrisi dan makanan. Ada berapa kemarin nutrisi? 6. Ada yang pertama? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Bagus, ada 6 nutrisi atau zat makanan yang terkandung di dalam makanan. Kemudian ada sub-indikator yang kedua, ada organ-organ pada sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat apa aja organ-organnya? Oke, Madeline. Organ-organ pencernaan yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Iya, bagus. Beri aplaus dulu buat Madeline. Ada berapa organ sistem pencernaan? Ada 7. Kemudian, nah sekarang kita hubungkan dengan materi kita pada saat ini, yaitu sistem peredaran darah. Nah, pada sistem peredaran darah, kemarin makanan yang organ yang menyerap sari-sari makanan di mana? Oke, Dina? Usus halus, Bu. Iya, pada usus halus.
selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia. Siapa yang tahu apa itu darah? Oke, Friska. Darah adalah cairan yang berwarna merah. Oke, kata Friska, darah adalah cairan yang berwarna merah. Ada pendapat lain? Ada. Oke, Amel. Darah adalah jaringan ikat yang berwarna merah yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Oke, bagus. Beri aku dulu buat Amel sama Friska. Nah, pertegas bahwa darah adalah jaringan ikat atau jaringan ikat yang berbentuk cair yang berwarna merah. Di dalamnya terdapat ada banyak sel. Nah, coba Anda perhatikan dulu ke depan. Di sini darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Kemudian ada fungsi darah secara umum, di mana darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon dan senyawa kimia lainnya ke seluruh sel tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh dan menjaga tubuh dari serangan penyakit. Oke, kemudian darah ini ada terbagi menjadi dua komponen. Komponen yang pertama ada plasma darah. Kemudian ada elemen sel. Nah, darah terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada plasma darah, yang kemudian ada elemen sel. Nah, oke, Tio, coba baca dulu apa itu plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat larut. Zat-zat larut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain cair makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme atau urea dan karbon dioksida. Oke, bagus. Nah, kata Tio, tadi plasma darah dia tersusun dari 91,5% H2O. Apa itu H2O? Air. Kemudian 8,5%-nya lagi zat-zat makanan. Nah, plasma darah disusun dari 91,5% H2O atau air. Kemudian 8,5%-nya lagi adalah zat-zat makanan. Nah, di sini dibilangnya 8,5% zat-zat makanan. Di mana kemarin sistem pencernaan yang menyerap zat-zat makanan? Di usus halus. Di usus halus, bagus. Kenapa dia 8,5%, Bu? Karena di dalam zat-zat makanan yang masuk ke dalam darah apa aja tadi? Hanya protein.
perkenalkan dulu. Elemen seluler disusun atas adanya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, coba dulu perhatikan ciri-ciri dari eritrosit. Di mana eritrosit ini merupakan sel darah merah berbentuk bikonkav. Tahu gimana bentuk bikonkav? Nah, coba buka buku paketnya. Bentuk bikonkav. Yang berwarna merah ada kelihatan? Ada. Nah, itu yang berwarna merah itu merupakan bentuk dari bikonkav. Kemudian sel darah merah tidak memiliki inti sel. Dia tidak memiliki inti sel. Nah, kemudian pada sel darah merah terdapat hemoglobin atau Hb. Nah, di dalam 1 mm kubik, dan 1 mm kubik ini merupakan lebih kurang dari 1 tetes darah. Dia terdiri atas 5 sampai 6 juta sel darah merah. Berarti jika kita terluka, darahnya keluar kan? Ya. Pada 1 tetes darah yang keluar itu ada 5 sampai 6 juta sel darah merah kita. Nah, kemudian sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Dan fungsi dari sel darah merah atau eritrosit ini adalah untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu apa? O2 itu apa? Oksigen. Kemudian CO2? Karbon dioksida. Nah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini berciri-cirikan bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid. Berarti kalau bentuknya tidak tetap, dia memiliki banyak bentuk. Kemudian dia mempunyai inti sel dan jumlah sel darah putih pada 1 mm kubik darah mengandung sekitar 5.000 sampai 10.000 sel darah putih. Sel darah putih apa fungsinya? Dalam tubuh. Dia untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Nah, di sini dibilangnya bentuk sel darah putih ini tidak tetap atau bersifat ameboid. Ya, coba perhatikan, ini dia. Karena bentuknya tidak tetap, dia dibagi menjadi 2. Ada granulosit dan ada agranulosit. Granulosit ini terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Coba perhatikan gambarnya. Eosinofil ini dia mengandung granula berwarna merah. Ada kelihatan? Ada. Warna merahnya. Kemudian kalau basofil dia mengandung granula berwarna biru. Ini dia, titik-titik ini merupakan granulanya. Dan neutrofil merupakan sel-sel polimorfonuklear. Dia berfungsi sebagai fagosit. Fagosit ini ada Anda pernah dengar bakteri parasit yang masuk ke dalam tubuh? Pernah. Parasit itu apa? Bakteri yang merugikan. Berarti dia dapat menyebabkan penyakit ke dalam tubuh. Nah, sel darah neutrofil inilah yang bekerja untuk mempertahankan tubuh untuk melawan bakteri tersebut. Yang kedua ada agranulosit. Agranulosit ini terbagi juga menjadi 2. Ada limfosit dan ada
Pendarahan. Pendarahan atau hemofilia. Itulah orang yang terkena penyakit hemofilia ini, keping darah atau trombositnya tidak bekerja dengan baik. Paham? Paham. Kemudian keping darah atau trombosit darah ini juga ada mekanismenya. Siapa yang bisa jelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada yang bisa? Nah, kalau nggak ada biar Bu jelaskan dulu. Ini adalah mekanisme pembekuan darah. Yang pertama ada trombosit yang pecah. Trombosit yang pecah ini ketika kita terjadi luka, misalnya ketika kita terjatuh, kan terluka, keluar darah. Nah, darah yang kita keluarkan tersebut dia trombositnya pecah. Dia trombosit pecah. Kemudian pada trombosit yang pecah tersebut dia mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini merupakan enzim. Dan pada trombosit yang pecah dia mengeluarkan enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase ini melalui kalsium dan vitamin K dia merubah protombin menjadi trombin. Nah, kemudian trombin ini dia berperan sebagai fibrinogen. Dia berperan sebagai fibrinogen dan fibrinogen ini dia berubah menjadi fibrin. Nah, ini merupakan mekanisme dari pembekuan darah. Berarti darah yang kita keluarkan ketika luka dia juga memiliki siklus-siklus. Gak manusia aja yang memiliki kehidupan, gak manusia aja yang memiliki siklus kehidupan. Darah yang kita keluarkan juga memiliki siklus kehidupan. Nah, ada paham sampai sini? Ada. Nah, kemudian masuk kita lagi ada golongan darah. Ada berapa golongan darah yang Anda ketahui? 4. Nah, apa aja itu yang 4? Ada yang pernah periksa golongan darah di sini? Belum. Ada yang udah? Udah. Apa golongan darahnya yuk? O. Berarti O. Nah, nanti aku jelaskan kenapa golongan darah Ayu O. Nah, kemudian pada golongan darah ini kita ada menggunakan 2 zat. Apa nama zat yang pertama? Agglutinogen A. Kemudian antibody B. Nah, zat yang kita perlukan untuk periksa golongan darah ada antigen A dan ada antibody B. Nah, kalau misalnya kita periksa golongan darah, ada kita memakai kaca preparat. Nah, sebelum kita teteskan darah pada kaca preparat, terlebih dahulu tangan kita dikasih alkohol kan? Ya. Ketika tangan dikasih alkohol, ditusuk, kemudian keluar darah. Darah yang kita keluarkan tersebut ditetesi pada kaca preparat. 2 tetes. Kemudian pada tetesannya yang sebelah kanan dikasih antigen A. Dan yang sebelah kiri ditetesi juga antibody B. Nah, kalau misalnya pada antigen A darahnya terjadi penggumpalan. Sementara pada antibody B tidak terjadi penggumpalan. Dia sama seperti semula. Berarti golongan darahnya apa? A. Ya, bagus A. Karena pada A dia terjadi penggumpalan. Kalau sebaliknya, misalnya pada B yang terjadi penggumpalan, apa golongan darahnya? B. Kalau misalnya keduanya? B. Kalau misalnya tidak sama sekali? O. Itulah kenapa golongan darah Ayu O, karena tidak ada terjadi penggumpalan pada tes golongan darah.
nutrisi yang baik dan lebih rajin lagi untuk berolahraga. Oke, bagus. Beri aku dulu buat Dio. Nah, kenapa orang yang HB-nya rendah tidak boleh mendonorkan darah, Bu? Karena orang yang memiliki HB rendah, dia kekurangan imunitas tubuh. Daya tahan tubuhnya lemah. Nanti kalau udah donor darah, habis darahnya keluar, dia bisa pingsan. Bisa drop dia nanti. Kalau orang yang HB-nya rendah, dia donor darah juga. Kemudian ada yang masih mau ditanyakan? Enggak, udah paham materinya? Udah. Nah, kalau udah paham, coba dulu membentuk kelompok. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok. Silakan bangkunya. Digabung. Iya, gabung. Satu orang. Ya, udah gabung aja nggak apa-apa. Nah, untuk memenuhi protokol kesehatan, kan pakai maskernya dulu. Ya, Bu, karena kita juga berkelompok kan, pakai maskernya. Nah, ini ada RKPD. RKPD ini Anda kerjakan nanti. Kemudian ketika udah selesai, ada satu kelompok yang presentasi ke depan. Ya. Nah, Nah, di sana ada, coba perhatikan KPD-nya, ada di sana ada bagian-bagian darah. Ya, bagian darah ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah. Sel-sel darahnya terdiri dari eritrosit, leukosit, dan plasminosit. Kemudian Anda buatkan fungsinya dan ciri-ciri dari darah tersebut. Dan tujuan KPD ini untuk mengetahui sejauh mana Anda paham materinya. Bisa? Kerjakan nggak? Oke, bagian-bagian plasma darah ada eritrosit, leukosit, plasminosit. Nah, 3 aja, 4 berarti ya, 4. Oke. Udah selesai? Udah, Bu? Udah. Siapa yang membacakan yang pertama bagian plasma darah? Oke, kelompok 1 dulu. Berdiri. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang plasma darah. Fungsinya yaitu mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas air dan protein darah, terbentuk cairan. Oke. Bagus, beri aku dulu ke kelompok 1. Nah, yang baca
menyampaikan hasil diskusi kami tentang entrosit. Entrosit memiliki fungsi untuk mengangkut atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Ciri-cirinya yang pertama berwarna merah atau mengandung hemoglobin. Yang kedua dibentuk sumsum tulang. Yang ketiga tidak memiliki inti sel. Yang keempat berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung. Oke, itu aja kelompok 2. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, yang kemudian tentang sel darah putih atau leukosit kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit. Yang kedua, menghancurkan sel darah yang sudah tua. Yang ketiga, memproses antigen dan merangsang sel plasma untuk membuat antibodi. Ciri-cirinya yaitu bentuk tidak tetap, mempunyai inti sel, bersifat ameboid, 1 mm kubik mengandung 8.000 sel darah putih, tidak berwarna. Oke, beri aplaus juga untuk nah, terakhir kelompok 4 tentang trombosit darah. Siapa dari kelompok 4? Oke, Madeline. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang trombosit atau kuping darah. Fungsi dari trombosit yaitu berguna pada proses penggumpalan darah saat terluka. Ciri-cirinya yaitu bentuknya bulat, oval, memanjang, tidak berinti dan bergranula, umurnya 5-9 hari. Oke, bagus juga untuk kelompok 4 dari aplaus. Berarti sudah paham materi kita hari ini? Berarti udah paham materi kita pada hari ini? Dan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa yang lain? Oke, Keken. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Elemen seluler dibagi menjadi 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau kuping darah. Oke, bagus. Beri aku dulu buat Keken. Nah, jelas. Untuk kesimpulan kita pada hari ini, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan sisa-sisa metabolisme. Kemudian darah ini terdiri dari 2 komponen, ada plasma darah dan ada elemen seluler. Elemen seluler dia merupakan sel-sel darah. Sel-sel darah ada 3. Yang pertama ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit darah. Nah, ada paham materi kita di hari ini? Nah, untuk tindak lanjutnya kerjakan LKS halaman 119. Kerjakan LKS halaman 119. Ini untuk tugas di rumah ya. Ya, Bu. Nah, kumpulkan pertemuan selanjutnya. Hari apa kita lagi? Kamis. Hari Kamis. Esainya juga, Bu. Ya, esainya juga. Ya, kalau udah duduk lagi di tempat seperti biasa. Waktu kita udah mau habis. Ya. Ya, udah siap semuanya di tempat semula. Oke, siapkan bukunya lagi. Siapkan bukunya dan siapkan buku pula. Diafrag. Mulai. Sudah selesai.